bertanya, siapa yang menjaga kestabilan uang yang kita gunakan setiap hari? Lalu, mengapa harga barang bisa naik turun? Dan siapa yang mengatur peredaran uang di suatu negara? Nah, jawabannya ada pada bank sentral. Jadi, di video kali ini, kita akan membahas materi mengenai fungsi, tugas, dan peran bank sentral. Apa sih bank sentral itu? Jadi, bank sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan juga mengawasi sistem keuangan di suatu negara. Artinya, bank sentral juga bertanggung jawab agar keuangan suatu negara tetap stabil. Selanjutnya, bank sentral memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu menjaga stabilitas moneter. Yang kedua yaitu menciptakan kinerja yang sehat bagi lembaga keuangan. Yang ketiga, memantau peredaran uang. Yang keempat yaitu riset dan pemantauan. Dan yang kelima yaitu leader of the last resort. Menjaga stabilitas moneter. Bank Indonesia harus menerapkan kebijakan moneter yang tepat dan seimbang, karena gangguan stabilitas moneter berdampak langsung pada berbagai aspek ekonomi. Untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia menerapkan kebijakan yang dikenal sebagai Inflation Targeting Framework. Selanjutnya, menciptakan kinerja yang sehat bagi lembaga keuangan. Sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif, serta penegakan hukum yang ketat diperlukan untuk menjaga stabilitas ini. Negara-negara yang menerapkan disiplin pasar dan penegakan hukum cenderung memiliki sistem keuangan yang stabil. Ketiga, pemantauan peredaran uang. Bank sentral mencetak uang dan mengatur jumlahnya agar tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit di pasar. Jika uang yang beredar terlalu banyak, daya beli masyarakat meningkat, permintaan naik, sementara ketersediaan barang terbatas. Hal ini memicu kenaikan harga yang terus-menerus atau inflasi. Sebaliknya, jika uang yang beredar terlalu sedikit, daya beli masyarakat menurun, permintaan berkurang, dan bisa menyebabkan deflasi atau penurunan harga secara umum serta perlambatan ekonomi. Keempat, melalui fungsi riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi yang mengancam stabilitas keuangan. Dengan pemantauan secara makroprudensial, Bank Indonesia dapat mendeteksi kerentanan sektor keuangan dan potensi kejutan yang bisa mempengaruhi stabilitas sistem keuangan. Hasil riset dan pemantauan ini menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait untuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna meredam gangguan dalam sektor keuangan. Kelima, Bank Indonesia berfungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui perannya sebagai lender of the last resort atau LOLR. Fungsi ini adalah peran tradisional Bank Indonesia dalam mengelola krisis untuk menghindari ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi LOLR meliputi penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas yang dapat memicu krisis sistemik. Dalam menjalankan fungsi LOLR, Bank Indonesia harus menghindari moral hazard dengan menerapkan persyaratan yang ketat dan mempertimbangkan risiko sistemik dalam penyediaan likuiditas. Untuk selanjutnya yaitu tugas dan wewenang Bank Sentral. Tugas Bank Sentral yang pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. Sedangkan untuk wewenang Bank Sentral sendiri, yang pertama yaitu menjual dan membeli surat berharga pemerintah. Bank Sentral memiliki kewenangan untuk melakukan transaksi surat berharga pemerintah seperti obligasi atau surat utang negara. Langkah ini biasanya dilakukan untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Yang kedua yaitu menetapkan tingkat diskonto. Tingkat diskonto adalah suku bunga yang ditetapkan Bank Sentral untuk transaksi tertentu, misalnya pinjaman jangka pendek antar bank. Dengan menetapkan tingkat diskonto, Bank Sentral bisa memengaruhi suku bunga perbankan. Yang ketiga yaitu
mengatur cadangan wajib minimum. Setiap bank diwajibkan menyimpan sebagian dananya di bank sentral dalam bentuk cadangan minimum. Tujuannya adalah agar bank tidak sembarangan menyalurkan seluruh dana nasabah, sehingga bank tetap terjaga. Yang keempat yaitu mengatur kredit. Bank sentral juga berwenang membuat kebijakan terkait pemberian kredit oleh bank umum. Hal ini penting untuk mencegah kredit macet, menjaga stabilitas perbankan, serta memastikan kredit yang disalurkan benar-benar mendukung sektor produktif. Yang kelima, membuat aturan, standar, dan prosedur dalam peredaran uang serta sistem pembayaran. Sebagai bank sentral, bertanggung jawab atas kelancaran peredaran uang rupiah dan keamanan sistem pembayaran di Indonesia. Bank sentral menetapkan aturan mengenai cara peredaran uang, standar keamanan uang rupiah, hingga prosedur sistem pembayaran digital. Hal ini memastikan sistem keuangan berjalan efisien, aman, dan terpercaya. Yang keenam, mengawasi kegiatan lembaga keuangan. Bank sentral melakukan pengawasan terhadap bank dan lembaga keuangan agar beroperasi sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat. Pengawasan ini mencakup kesehatan keuangan bank, kepatuhan terhadap ketentuan bank sentral, hingga transparansi laporan keuangan. Dengan pengawasan ini, bank sentral bisa mencegah resiko krisis keuangan. Yang ketujuh yaitu mengakses informasi mengenai stabilitas keuangan. Bank sentral berhak mendapatkan data dan informasi dari lembaga keuangan, perbankan, maupun instansi pemerintah terkait kondisi keuangan nasional. Informasi ini digunakan untuk memantau stabilitas sistem keuangan, mendeteksi potensi krisis lebih dini, serta merumuskan kebijakan yang tepat untuk menjaga kestabilan ekonomi Indonesia. Dan yang terakhir yaitu sebagai leader of the last resort. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulannya, Bank Sentral merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas moneter, kelancaran sistem pembayaran, serta kestabilan sistem keuangan suatu negara. Fungsinya meliputi menjaga nilai mata uang, mengawasi perbankan, mengatur jumlah uang beredar, melakukan riset dan pemantauan risiko, serta berperan sebagai lender of the last resort saat terjadi krisis. Dalam menjalankan tugas, Bank Sentral berwenang melakukan berbagai kebijakan, seperti menjual dan membeli surat berharga pemerintah, menetapkan tingkat diskonto, mengatur cadangan wajib minimum, kebijakan kredit, serta aturan sistem pembayaran. Selain itu, Bank Sentral juga mengawasi lembaga keuangan dan mengakses informasi terkait stabilitas ekonomi. Dengan fungsi dan wewenang tersebut, Bank Sentral berperan besar dalam mengendalikan inflasi, menjaga kestabilan keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi